Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum, yang memiliki akibat hukum di Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang ITE diatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai media, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Yang kedua, cybercrime and cyber law. Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau yang bisa dibilang cyberspace. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, and cybercrime. Cybercrime dalam arti sempit yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan data. Sedangkan arti luasnya yaitu perilaku melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber yang umumnya disosiasikan dengan internet. Contohnya permasalahan yang berhubungan dengan hilangnya ruang dan waktu. Yang keempat, ada motif cybercrime. Motif cybercrime ada dua kategori, yaitu 1. Motif intelektual, yaitu yang dilakukan hanya kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu merekayasa dan implementasikan bidang teknologi informasi. Yang kedua, motif ekonomi, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi dan golongan tertentu yang berdampak kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lainnya. Cybercrime yang menyerang individu, kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang tujuannya untuk merusak nama baik. Cybercrime yang menyerang hak milik, kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang tujuan untuk kepentingan pribadi, umum ataupun materi non-materi. Cybercrime yang menyerang pemerintah, kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya dengan motif teror, membajak, ataupun merusak keamanan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan negara. Selanjutnya ada faktor penyebab munculnya cybercrime. Kurangnya sosialisasi atau pengarahan baik akademik umum. Semakin maju sebuah negara, makin maraknya sosial media elektronik. Gaya hidup, kelalaian daripada manusia itu sendiri. Adanya keinginan pengakuan dari orang lain, maju teknologi, dan mudahnya mengakses jaringan internet. Dua faktor penting. Yang pertama, ada faktor teknis. Adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Yang kedua, faktor sosial ekonomi. Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Karakteristik cybercrime. Kejahatan konvensional, adanya dua jenis kejahatan sebagai berikut. Kejahatan kerah biru, yang biasa disebut blue collar crime, merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal, contohnya pencurian. Kejahatan kerah putih, yang biasa disebut white collar crime, terdapat dalam 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Karakteristik unik dari kejahatan ada 4. Yang pertama ada ruang lingkup, yang kedua sifat kejahatan, yang ketiga pelaku kejahatan, yang keempat modus kejahatan. Jenis-jenis cybercrime. 1. Carding adalah belanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit. Hacking adalah menerobos program komputer milik pihak lain. 3. Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Yang keempat, defacing adalah kegiatan mengubah halaman situs atau web pihak lain. Yang kelima, phishing adalah kegiatan memancing pemakaian komputer di internet atau yang biasa dibilang user. 6. Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik yang biasa dibilang email. 7. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari software. Cara penanganan.
untuk menjaga keamanan data-data pada saat data dikirim dan data tersebut telah disimpan di jaringan komputer. Teknik pengamanannya itu ada 3. Yang pertama, internet firewall. Yang kedua, kriptografi. Yang ketiga, security socket layer. Cara penanganan cybercrime. Cara penanganan cybercrime itu ada 2. Dengan cara upaya non-hukum, yaitu segala upaya yang bersifat preventif dan persuasif terhadap pelaku. Yang kedua, dengan upaya hukum yang bisa dibilang cyber law, adalah segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberi informasi. Ruang lingkup dari cybercrime. Ruang lingkup dari cybercrime itu ada 5. Yang pertama, hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik. Yang kedua, serangan terhadap fasilitas komputer. Yang ketiga, kenyamanan individu. Yang keempat, isu prosedural. Yang kelima, perlindungan konsumen. Contohnya itu e-commerce. Contoh fakta kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia. 1. Pencurian akun user internet merupakan salah satu dari kategori identitas. Yang kedua, deface. Membajak situs web adalah mengubah tampilan sesuai keinginan pelaku kejahatan. Yang kelima, denial of service adalah jenis serangan sebuah komputer atau servis di dalam jaringan dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer. 6. Carding adalah aktivitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. Kejahatan carding seringkali dilakukan dengan sistem phishing, yaitu dengan penyadapan melalui situs website asal-asalan palsu agar personal data nasabah dapat dicuri. Topik-topik cyber law. Secara garis besar ada 5 topik cyber law, yaitu information security adalah menyangkut keotentikan pengiriman dan integritas. 2. Online transaction adalah penawaran jual beli pembayaran. Yang ketiga, right in electronic information adalah soal hak cipta dan hak yang muncul bagi pengguna. Yang keempat, regulation information content adalah perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Yang kelima, regulation online contact adalah tata krama dalam komunikasi dan berbisnis melalui internet termasuk perpajakan. Asas-asas cyber law. Pertama, subjective territoriality. Yang kedua, subjective territoriality. Yang ketiga, nationality. Yang keempat, passive nationality. Yang kelima, protective principle. Yang keenam, universality. Kesimpulannya adalah, berdasarkan data yang telah dibahas di dalam presentasi ini, dapat disimpulkan bahwa cybercrime adalah merupakan kejahatan yang timbul karena dampak negatif pemanfaatan teknologi internet. Pelaku cybercrime melakukan kejahatan tersebut bukan karena mempraktekkan keahlian yang dimiliki karena motif seperti uang, dendam, politik, iseng, dan sebagainya. Cybercrime saat ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi terhadap komputer dan jaringan. Oleh karena itu, di dalam penanggulangannya dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Adanya kerjasama dengan lembaga khusus untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus dalam penanggulangannya cybercrime.